untuk supporternya. Indonesia telah mendoakan kita lolos ke quarter final. Tetap dukung kita, tetap doakan kita, dan kita akan menentukan yang terbaik di quarter final. Terima kasih. Toel, hobi anak sekarang. Toel, hobi anak sekarang. Ya Allah, Marcelino kualitas Bundesliga. Keren. Toel. Timnas Indonesia menang 4-1. Apa itu? Sintayong cuma bisa menang 4-1. Kalau saya yang latih lawan Jordania, saya yakin Timnas Indonesia akan menang 10-0. Syaratnya satu, yang penting saya jadi pelatih Jordania. Yogis, untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak 8 besar setelah mengalahkan Yordania dengan skor tipis 4-1. Gila, keren banget ya. Australia aja kemarin dikalahkan, untung aja Qatar tuan rumah ya. Iya. Itu kalau nggak main wasit, habis dari segi dibuatnya. gameplay juga Timnas Indonesia bagus banget dibanding Qatar. Qatar cuma menang di wasitnya doang. Timnas Indonesia harus menunggu siapa lawannya di babak 8 besar nanti, antara Jepang atau Korea Selatan. Kalau Timnas Indonesia mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, otomatis Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Seandainya Timnas Indonesia nanti bisa lolos ke Olimpiade di Itu tembus 3 besar ya. Timnas Indonesia bakal ketemu sama Timnas Argentina, sama Timnas Prancis. Kemungkinan ada rumor yang mengatakan kalau Messi bakal ikut Olimpiade di Paris nanti bersama Timnas Argentina. Kebayang gak sih kita ketemu sama Timnas Argentina U23 yang diperkuat sama Bang Messi? Setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia U23, kita nggak boleh melupakan seorang yang sangat ganteng dari Korea Selatan, yaitu Oppa Sintayong. Oppa Sintayong kontraknya bakal berakhir di bulan Juni ini. Tapi kalau Oppa Sintayong berhasil membawa Timnas U23 lolos ke babak 8 besar, otomatis kontraknya bakal diperpanjang hingga 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Oppa Sintayong benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan 336 derajat untuk Timnas Indonesia. Berhasil membawa Timnas senior lolos untuk pertama kalinya dalam sejarah ke babak 16 besar Piala Asia. Dan yang terbaru, berhasil membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Gokil banget. Hormat kepada Oppa Sintayong. Lawan Yordania aja tadi golnya berkelas banget. Asli, Indonesia bukan lagi level AFF, tapi udah level Asia. Udah ditakuti sama tim-tim dari Asia yang kelasnya udah di atas. Australia aja kita kalahkan. Satu yang kita nggak bisa kalahkan, yaitu Qatar, karena mereka dibantu wasit. Ada wasit. Ini baru merah yang asli. Tadi mah MU kagak danta. Timnas U23 Indonesia baru menyala. Bukan apa-apa ya, juga capek Angga Yunanda kalau bahas MU mulu. Makan hati. Mending bahas Timnas U23 Indonesia menang meyakinkan 4-1 dan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Menyala bosku. Lu denger nih kritikus Timnas. Denger baik-baik. Ini 4 gol. Udah ngebobolin 4, udah bukan gol kebetulan lagi. Golnya juga cakep-cakep. Nih kalau Timnas U23 Indonesia main kayak gini terus, ya ilah tuan rumah Qatar maka gak ada apa-apanya tanpa bantuan wasit. Gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh 2 gol Marcelino, 1 gol dengan proses cantik dan penyelesaian akhir yang cantik oleh Witan, dan 1 gol terakhir diciptakan oleh mohon maaf nih, Timnas U23 Jordan itu timnas yang bagus loh, tapi Indonesia John bisa ngebobolin 4 gol ke Timnas U23 Jordan. Lu bisa lihat dari segi statistik Timnas U23 Indonesia versus Timnas U23 Jordan. Kita nggak kalah sama sekali. Kan dari ball possession kita unggul dikit loh. Dari passingnya aja, akurasi passing kita itu lebih baik. Ini bro, trust the process bro. Sintayong bersama Timnas benar-benar menyala John. BTW gue nggak salah informasi kan ini ya, Timnas U23 Indonesia baru pertama kali partisipasi di Piala Asia U23 baru pertama kali. dan pertama kalinya
lolos ke Lolos babak ke 8 besar. 8 Gue besar. seneng banget sih timnas Indonesia ngegolin sampai 4 biji. Biarin aja no admin Instagram Asian Cup sibuk lu. Soalnya mereka tahu netizen Indonesia aktif bener di sosmed. Lah ngegolin Indonesia 1 aja di posting berkali-kali. Ini sampai 4 biji. Lu lihat postingannya ntar banyak. Well, sekali lagi congratulations Sampai 4 untuk tahun. timnas U23 Indonesia. Congratulations untuk Pak Erick Thohir, untuk Sintayong, dan untuk semua jajaran-jajaran yang ada di timnas Indonesia. Kita jujur bangga dan kita akan terus support sampai sejauh mana timnas U23 Indonesia akan melangkah di Piala Asia U23. Untuk Anda, kritikus timnas Indonesia, mandi Anda. Kenapa Bang? Nah, ini Nah, benar-benar nih. oh, bendera Indonesia ya. udah ada. Artinya apa? Indonesia U23 resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah berhasil membantai Jordania U23 dengan skor telak 4-1. Kali ini sejarah tercipta nih ya. Udah nggak ada lagi alasan untuk tidak memperpanjang coach Sintayong menurut gua. Pak Erik, langsung taken kontrak sekarang juga. Kontrak sudah Gila, ada. bener-bener. Tinggal Ini ditunjukkan. ternyata rasanya punya timnas jago banget. Aduh, senang banget sih ngeliat permainan timnas kita tuh fluid football, cair banget, enak banget dilihat, bagus banget mainnya. Tapi menurut gue sih kredit paling besar menurut gue harus diberikan ke seorang Nathan Joaon. Nathan ini mainnya udah kayak Fede Valverde ya, bener-bener dia tuh Spartan banget, tenaganya nggak habis-habis, dan dia bener-bener menjalankan peran dengan sangat baik, mobile banget di tengah. The Star Boy Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol. Cantik banget gol keduanya, kerja sama 1-2 bersama Witan Sulaiman. Gol Witan Sulaiman cantik banget, udah kayak apa ya, R2 kotak ya. Komang Teguh lagi-lagi lemparan pertama Arhan kembali memakan korban. Terima kasih timnasku sudah benar-benar membuat malam ini menjadi sangat indah. Gila. Selamat sekali lagi buat timnas kita. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk kita komen. Let's go. Let's go. Bang, bahas timnas, let's go kita bahas. Dimana kalian udah tahu semua kan, timnas gacor banget mainnya, bisa membantai Gacor, Jordan menyala, 23-14. abangku. Tapi kalau ditanya apakah gue menonton, tentu tidak. Tentu tidak, gue tidak menonton. Gue malah menonton tim lawak itu yang menang harus penalti. Ini kalau misalkan gue nonton Indonesia, gue sambil ngopi, sambil senang-senang, ketawa-ketawa, bos. Duh, beruntung banget yang nonton Indonesia, bukan nonton MU. Gue nonton MU Sama, ngapain Bang. coba? Marah-marah, tantrum, jingkrak-jingkrak. Aduh. Tapi intinya ya kita fokus bahas Indonesia nih, walaupun gue masih agak kesel, MU mainnya jelek banget, jelek asli. Lanjut. Indonesia menang 4-1, ini luar biasa. Dan mencetak sejarah dia, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya, babak knockout di Piala Asia U23. Respect banget buat Sintayong dan para pemain-pemain Indonesia, keren banget dah. Dan pastinya semuanya pasti salvo ke golnya Witan Sulaiman. Iya. Yang mana bisa kita lihat Terlalu bareng-bareng keren, ini. ya. Ini cakep banget asli dah. Dari build up-nya keren. Hihi, Cakep. Dari asik. flashing-nya Witan Sulaiman gacor. Tadi padahal gue agak sedikit hina-hina dan gue ledek di starting lineup ya. Nah mungkin begitu. Supaya berkembang tuh harus sedikit dihina, harus sedikit dicaci maki gitu. Bercanda Witan keren banget mainnya malam ini. Keren banget. Lebih keren dari Rashford. Witan mau nggak? Tuh kerennya sama Rashford tuh Witan yang jadi pemain MU. Kayaknya lebih berguna dah. Dan tentunya dengan Rashford hasil nggak mau. ini luar biasa, di luar ekspektasi, di mana Indonesia berhasil menjadi juara kedua. Australia sama Jordan dipantatin bos. Ih, Indonesia satu-satu keren ya. banget. Ini negaraku, ini timnasku. Ih, Garuda di dadaku dah. Indonesia Raya dah gue nih nanti habis ini. Keren banget Indonesia. Ih, gacor banget bener dah. Dan ada ucapan juga tuh dari King Kojo tuh, sang pahlawan kita yang membuat Indonesia lawan Australia lolos ke Piala Asia babak 16 besar. King Kojo mengucapkan selamat tuh. Famos katanya. Ih, King Kojo respect. Tapi nanti kalau Indonesia lawan King Kojo, nanti ini ya, tolong ya, nanti lawan negara King Kojo mengalah ya King Kojo ya. Keren banget dah Indonesia. Keren. Keren banget Indonesia, pokoknya nggak kayak tim badut itu. Kesel banget gue dah. Indonesia mainnya biasa aja, Jordan yang mainnya jelek, makanya bisa menang. Kata Bung Toel. Oh, kata Udah Bung gak ada alasan Toel. lagi buat nggak memperpanjang kontraknya Sintayong. Udah Wajib. lolos Piala Asia, 2 tim loh yang lolos loh. Senior sama under 23. Terus seniornya pun lolos ke babak knockout. Yang sekarang nih under 23-nya lolos ke
quarter 8 besar. final. Kurang apa coba Sintayong? Langsunglah Pak Erik. Tidak perlu Sintayong berlama-lama, harus tabok si sodorkan Tove, ya. kontrak seumur hidup buat Sintayong. Secara permainan udah nggak perlu diragukan lagi lah. Dan yang ngide nih, si Nathan ditaruh di gelandang nih. Gue pengen tahu nih siapa nih yang ngide nih. Cakep banget cuy. Menurut gue man of the match itu si Witan ya. 1 gol, 1 assist. Mainnya Spartan banget dari menit awal gitu. Walaupun Marcelino 2 gol, tapi gue rasa Witan lebih pantas jadi man of the match. Di perempat final ketemu Korea atau Jepang, ya gue rasa ini lawan yang sangat berat gitu ya. Tapi bukan hal yang mustahil. Kalau misalnya Ketemu Korea bisa lebih seru menang ya. lawan Korea atau Jepang, itu berarti lolos ke Olimpik Paris 2024. Dan kalau emang beneran lolos gitu, Sintayong pantas sekali untuk dibikinin patung. Ya, Mau ditaruh di Tanah Abang, kayak mau ditaruh di Simpruk, mau taruh di Pedemangan, itu terserah deh. taruh aja di NTT. 1 match lagi untuk menuju Paris 2024. Semoga bisa lolos. Amin. Mantap. Sederhana, tapi Bung Toel gak bakal suka. Hanya si Nasrul dengan timnas Qatar yang bisa mengalahkan Indonesia. Hanya si Nasrul. Jujur gue ngerasa ini timnas Indonesia bukan sih? Ya karena mainnya enak banget ditonton. Asli, enak banget ditonton. Gol-golnya cantik, ya luar biasa. Apalagi golnya Witan, keren sih. Ya itu, pas masuk hoki Caraka, ya sama seperti masuknya Nketiah di Arsenal. Udah, wassalam. Dengan kemenangan 4-1 atas Jordania ini, timnas Indonesia lolos ke 8 besar dan akan berhadapan dengan Jepang atau Korea ya. Kita lihat aja nanti. Ya cuman ya sehabis hasil ini kita lihatlah besok pagi. Pasti ada komentar yang berbunyi seperti ini. No, lihat yang cetak gol itu semua pemain Pemain lokal lokal. gitu. Malah yang ngelakuin own goal itu pemain naturalisasi gitu siapa ya. Lokal feeling pride ya. bos, lokal pride bos. Lihat aja, pasti ada komentar seperti itu. Sederhana, tapi Bung Toel nggak suka. Thank you very much untuk sponsornya. Indonesia akan Menyala mendoakan Bang kita Marcelino. lolos ke Ini quarter Bajawa final. nih bos. Tetap dukung kita, Bajawa doakan Nusa kita, Tenggara Timur. dan kita akan menentukan yang terbaik di quarter final. Terima kasih. Terima kasih Ini adalah timnas salah satu Garuda. permainan kelas dunia dari Garuda dunia. Sekali lagi di babak kedua pun terlihat main sangat lepas, percaya diri. Ya ada sebuah kali kesalahan dari lawan ya. Kalau golnya itu ya itu adalah deflection, jadi sebuah yang tidak mudah. Tapi strategi dan skema serangan luar biasa. Jadi boleh dibilang anak muda Garuda mendunia. Top. Garuda mendunia. Terima kasih. Amanah. Terima kasih timnas Garuda. Terima kasih timnas Garuda. Hari ini kita menang. Serius nggak sih ini Indonesia? Serius nggak? Nggak. Aku tidak melihat ini seperti Indonesia gitu. Sama, yang kita Bang. kenal. Bener-bener luar biasa di babak pertama. Itu Jordania diobok-obok. Bener-bener diobok-obok. Dan begitu yang gue sangat happy adalah mindset. Ketika memulai pertandingan, ini memang masih babak pertama, belum usai, jelas belum usai. Kita nggak boleh mengklaim menang dulu, tapi secara permainan, secara mindset, secara mental, segalanya kita unggul di babak pertama. Golnya pun Pastilah. dua-dua satu Gol penalti. kelas. Awalnya itu kombinasi 1-2 sentuhan yang sangat keren. Gol Witan kerennya minta ampun. Dan banyak kombinasi. Rafael strike 2 kali momentum depan gawang. Dua-duanya on target. Sayang banget. Dan ada beberapa kali momentum kita kombinasi playnya itu benar-benar luar biasa. Umpan 1-2 sentuhan, transisi cepat. Wah, fantastik. Gue justru jujur sangat terhibur dengan permainan Sama, kita. Bang. Sangat amat Kita terhibur. semua sangat terhibur. Jadi kita tinggal tunggu 45 menit lagi untuk dituntaskan. Jadi sangat apresiasi, sangat happy gue melihat permainan timnas Indonesia U23 di babak pertama. Semoga di babak kedua kalau bisa nambah lagi golnya. Segitu dulu. Gue jamin besok akan ada yang sangat amat kesulitan untuk mencari celah untuk
mengkritik timnas Indonesia lagi. Siapa tuh Bang? Karena gue lihat di pertandingan ini hampir nggak ada celah untuk bisa dikritik. Bahkan 5 gol, 5-5 pemain kita yang cetak. Istilahnya Hubner itu tadi giveaway lah. Bukan salah Hubner juga karena di flag kan dia nggak tahu. Tapi selebihnya gue bilang Yordania itu hampir ya bisa gue bilang diobok-obok. Mungkin mereka ciptakan peluang. Tadi ada sempat ya beberapa momentum mereka ciptakan tendangan ke langit semua. Pada saat 3-1 mereka ada peluang berbahaya tuh, tapi Hernando luar biasa. Hernando juga sangat luar biasa. Persiapan dulu ya, pemanasan sebelum lawan nanti Jepang lawan Korea itu kan lebih parah lagi. Jadi bagus juga kita diuji berapa kali peluang Yordania, tapi kita menurut gue ya permainan kita cantik sekali. Bagaimana Sangat kita build cantik. up. Tadi pemain-pemain sudah diganti pun ada beberapa kali kombinasi yang cakep. Wah, gue sih sangat terhibur. Sangat amat terhibur dengan permainan kita. Marcel dengan Witan top. Menurut gue Witan sangat top di pertandingan kali ini. Benar-benar top. Terus Nathan Joe Hubner, selain gol sendiri, dia tampil sangat solid. Yang agak kurang itu ya sektor sebelah kanannya Fajar atau Roman itu doang. Tapi sisanya menurut gue bermain sangat baik. Rafael Struijk memang ada berapa kali peluang besar dia buang, tapi dia bekerja keras, dia membuat penalti juga, jadi patut diapresiasi. Marcelo sudah, Nathan Joe, Rido luar biasa sekali leadershipnya, asis ke Witan juga dengan satu sentuhan cantik sekali. Ferrari juga cukup solid. Komang yang baru masuk pun langsung cetak gol. Komang ini ya kalian bisa cek aja 2 pertandingan terakhir dia cetak gol terus. Entah tiba-tiba ada dia aja, pala dia luar biasa juga. Jadi hampir semua bermain luar biasa, hampir semua bermain baik, dan kita lolos ke babak selanjutnya, resmi lolos ke babak selanjutnya. Dan yang paling penting adalah dengan 6 poin plus STE diperpanjang, STE otomatis kontrak diperpanjang. Itu yang lebih happy gue, karena STE benar-benar sudah membuktikan kontribusinya terhadap timnas kita top, Marco top. Selamat kepada timnas Indonesia, selamat kepada pemain, selamat kepada staf kepelatihan, dan selamat kepada STE perpanjang kontrak. Selamat kepada sepak bola Indonesia, selamat kepada PSSI. Mantap. Kalau saya detik ini, kalau pemain lokal itu kualitasnya lebih bagus daripada yang naturalisasi, kenapa tidak pakai lokal? Yes. Ya, tapi seorang Erick Thohir, seorang Sintayong yang diberi beban, bagaimana tadi memprioritaskan yang ada di federasi dipilih timnas, dia melihat lokalnya belum termanage dengan bagus, lalu kualitasnya masih so-so saja. Kalau dilawankan, mohon maaf ini saya nyebut negara, lawankan Vietnam aja udah kembang kempis. Lalu kan Sintayong kan ngomong sama Erick Thohir, bro, gua mau di sini dengan gaji sekian, tapi gua harus punya kebebasan memilih. Sama seperti saya pada waktu Teko saya pertahankan, pada waktu saya pertahankan, saya beri kebebasan. Loh, kenapa kamu memakai naturalisasi? Pemain lokalmu ini main 15 menit udah nggak bisa. Titik. Urusan kompetisi kita bicarakan nanti. Tapi timnas. Kalau sekarang ini parameternya kan udah jelas. Parameter pemain untuk masuk di timnas sudah jelas, naturalisasi. Sekarang orang yang biasa mengurus timnas, sama mengurus kompetisi, mengurus grassroots, sudah punya parameter. Sekarang lebih enak. Kalau kamu mau bela negara Republik Indonesia supaya naturalisasi tidak terlalu banyak, ya kamu harus di-upgrade. Satu. Yang kedua, pemain lokal ini terbantu, terkerek, terupgrade dengan pemain asing ini. Bayangin, kalau pemain asing, masa mau dikasih $100 bonusnya kalau menang? Coba kalau nggak ada pemain asing, nggak ada pemain naturalisasi, kasih uang merah. Harusnya terima kasih. Yang patut kita paksakan kepada pemain, klub, akademi, paksakan dirimu untuk mengupgrade kemampuan agar kalian bisa menempati porsi-porsi yang ada di timnas. Timnas itu bisa 17, 19, 20, 23 senior. Itu plotnya masih kosong banyak. Dan tidak mungkin tidak mungkin akan naturalisasi semua. Kalau lokal sudah tersedia resourcesnya, nggak mungkin Sintayong itu pakai pemain asing semuanya. Maaf, naturalisasi semua. Jadi memang prioritas federasi sekarang mungkin timnas, tapi tolong kompetisi, organisasi, empowerment kepada Asprof maupun kepada SSB, kepada itu dipastikan, ditegakkan. Supaya apa? Lemparkan empowerment, lemparkan kewenangan itu kepada daerah, supaya daerah itu bisa mengelola dengan bagus. Nice, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel. Tadi sudah kita simak bersama-sama reaksi-reaksi dari netizen Indonesia, reaksi-reaksi dari penggemar sepak bola timnas Indonesia yang begitu bahagia melihat kemenangan timnas di saat membantai Jordania 4-1. Sebuah gol yang tidak main-main melawan tim sekelas Jordania. Secara peringkat mereka lebih unggul, tetapi itu tidak membuat mental kita kalah duluan. Mindset, lagi-lagi mindset. Ketika masuk lapangan, pemain kita sudah ditanamkan bahwa kalian datang untuk menang, bukan datang untuk kalah, bukan datang untuk seri. Sehingga gol-gol yang terlahir dari beberapa pemain, Witan gol yang sangat cantik, Marcelino juga 1 gol penalti, 1 dari umpan 1-2 dengan Witan tadi, sangat keren. Kemudian ada golnya siapa tadi, Komang Teguh. Ini orang juga aneh ya, tiba-tiba dia bola sudah ada di kepalanya dia, memang luar biasa. Dan yang menjadi man of the match menurut saya pada pertandingan malam tadi adalah Nathan Joe Aoun. Teman-teman setuju tidak? Bagaimana dia mengatur lapangan tengah begitu tenang. Itu yang membuat kekuatan timnas kita itu bagus dari lapangan tengah. Itu sangat kuasa. Jordania sangat lemah di lapangan tengah. Sehingga tidak heran mereka selalu bola langsung ke sayap kiri kanan. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada Bapak Erick Thohir, Coach Sintayong, dan semua tim yang berada di dalamnya. Karena perjuangan mereka bisa memberikan senyum yang manis bagi kita, masyarakat Indonesia. Salam olahraga, semoga Bung Towel tetap sehat.